Media digital itu seperti mata uang. Satu sisi memberikan banyak kemudahan, namun di sisi lain juga memberi banyak keburukan. Maka yang menjadi tantangan bagi kita semua yang hidup dalam era dunia digital ini adalah apakah media digital yang kita gunakan semakin meningkatkan nilai-nilai Injil atau justru semakin membuat kita menjadi acuh, cuek, terasing, dan tidak peduli terhadap sesama. Saudara, kali ini saya mau mengajak saudara untuk belajar dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 17. Masa pandemi membuat ruang gerak kita menjadi terbatas karena kita harus jaga jarak ya. Kita juga menjadi terbatas saat menyapa teman, saat bepergian, saat bekerja, dan sebagainya. Namun istilah jaga jarak ini jangan sampai membuat kita jaga jarak juga dengan Tuhan. Sebab faktanya banyak orang mulai kendor untuk ikut misa online, untuk ikut berdoa secara virtual, atau ikut acara rohani apalagi terlibat dalam pelayanan secara virtual. Mengapa ini bisa terjadi? Sebab orang tidak lagi melekatkan dirinya atau menyatukan dirinya dengan Kristus. Tidak ada relasi yang erat antara dirinya dengan Kristus. Firman Tuhan kembali mengingatkan kita untuk selalu menyatu dengan Kristus. Gambaran kesatuan antara Kristus dan kita sebagai gerejanya diumpamakan seperti pohon anggur yang dalam hal ini Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-rantingnya. Mengapa kita harus tetap menyatu dengan Kristus? Supaya kita bisa berbuah. Sebab di luar Kristus kita tidak mampu berbuat apapun. Saudara, ranting pohon anggur dapat berkembang sehingga menghasilkan daun-daun hijau yang pada akhirnya berbuah kalau terus menyerap dan mengambil sari dari pokok anggurnya. Nah, begitu pula dengan hidup iman kita. Kalau kita terus-menerus menimba, mengambil, dan menyerap sari kehidupan dari Kristus, maka iman kita akan makin bertumbuh, hidup rohani kita akan makin dewasa, dan kasih kita akan makin bertambah. Kita pasti akan berbuah lebat. Jadi tugas kita yaitu tetap tinggal di dalam Kristus supaya dapat berbuah. Apa buahnya? Yang kita kenal sebagai buah roh, dan juga kualitas karakter atau tabiat Kristen yang terwujud dalam sifat, perilaku, dan kehidupan kita yang selalu mau memuliakan Allah. Supaya kita dapat terus berbuah, ada dua hal yang harus kita pertahankan. Yang pertama adalah seperti dikatakan di ayat 7, yang artinya kita harus terus memelihara firman Tuhan di dalam hati dan pikiran dan menjadikan firman Tuhan itu sebagai penuntun atas segala tindakan kita. Yang kedua, kita harus taat pada firman Tuhan. Ini dikatakan dalam ayat 10, dan saling mengasihi. Maka sama seperti kasih Bapa dan Kristus yang tercurah bagi semua orang, demikian pula hidup iman dan kasih kita itu harus dibawa keluar kepada dunia agar kita semakin dapat memuliakan Allah. Sekalipun saat ini kita berada dalam masa pandemi yang menyebabkan ruang gerak kita menjadi terbatas, tetapi itu tidak berarti meniadakan ruang kasih bagi sesama. Lalu apa tindakan konkretnya? Dengan terjun langsung dalam zaman yang serba digital ini. Saudara, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus terlibat dalam jagat digital ini. Kita tidak bisa lagi menutup diri bagi sesama dan kebutuhan mereka. Karena yang serba digital ini sudah menjangkau segala aspek kehidupan kita dan benar-benar memang kita akui sungguh memberi banyak kemudahan bagi kita. Contohnya, kalau kita mau ngobrol dengan keluarga atau sahabat yang jauh, kita tidak perlu datang, tetapi bisa dilakukan dengan sangat mudah, misalnya melalui video call atau aplikasi-aplikasi lainnya. Kalau mau pergi ke tempat yang belum pernah dikunjungi sebelumnya, kita bisa pakai fasilitas GPS. Mau nonton film gratis tinggal klik. Semua itu serba 4G ya, nggak lama, nggak ribet, nggak mahal, dan nggak susah.
Jadi dalam era serba digital ini kita tidak bisa lagi berpikir bahwa dunia nyata itu lebih penting daripada dunia maya. Saat ini baik dunia maya maupun dunia nyata itu sama-sama penting. Maka gereja supaya tetap eksis harus menampilkan wajahnya dengan ikut dalam dunia digital. Namun dalam menggunakan media digitalnya harus tepat. Artinya harus selalu ada cahaya Injil yang ikut menerangi keterlibatan kita dalam penggunaan media sosial. Dalam arti harus ada tanggung jawab terhadap Allah bagi perkembangan kerajaannya. Misalnya melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, dan yang lainnya, kita dapat mewartakan kebenaran firman Tuhan daripada mengumbar gosip atau kehidupan pribadi kita. Kita dapat mendoakan sesama dengan bergabung dalam media online. Kita dapat mendengarkan firman Tuhan di YouTube. Melalui medsos, kita bisa turut menyumbang atau membagikan dan mencari bantuan atau sumbangan bagi korban kemalangan atau bagi mereka yang sakit. Melalui medsos kita bisa juga membagikan renungan rohani daripada menyebarkan berita hoax. Intinya adalah apa yang kita pikirkan, katakan, dan lakukan adalah kasih. Karena saling mengasihi adalah perintah Tuhan yang harus kita wujud nyatakan. Namun saudara, di balik segala kemudahan, kecepatan, kepraktisan dalam penggunaan media, kita perlu berhati-hati juga, sebab jangan-jangan tanpa sadar kita mengalami apa yang disebut oleh seorang psikiater Jerman bernama Manfred Spitzer, demensia digital, yang membuat orang menjadi gemuk, banyak dugem alias duduk gemuk, bodoh karena terlalu banyak main game, baca informasi yang tidak berguna, atau obrolan tanpa makna. Menjadi agresif, suka menonton video-video kekerasan. Kesepian, dikatakan punya 1000 teman di Facebook tapi tidak ada sahabat dalam dunia nyata. Menjadi sakit rohaninya maupun jasmaninya. Maka sekali lagi kesatuan dengan Tuhan Yesus menjadi sangat penting agar kehidupan iman dan kasih kita tidak kerdil. Tetapi iman dan kasih kita yang ditujukan bagi sesama melalui media digital sungguh-sungguh mengandung nilai-nilai Injil sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Dengan kata lain, kehadiran kita dalam dunia maya harus sungguh menjadi berkat bagi orang lain agar semakin banyak orang memuliakan nama Tuhan. Saudara, kita sudah masuk, tinggal dan hidup dalam dunia digital. Dalam bahasa Inggris, kata digital salah satu artinya adalah jari-jari tangan. Maka marilah kita menggunakan jari-jari tangan kita untuk boleh semakin mengasihi, semakin terlibat dan semakin menjadi berkat melalui penggunaan media sosial yang kita miliki. Seperti Tuhan Yesus, Ia menggunakan tangannya untuk menjamah orang sakit, memeluk anak kecil, membuat mukjizat, maka hendaklah tangan kita juga menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.